sama seperti Pak Donald yang saya hormati semua yang hadir supaya mempersingkat waktu. Jadi bicara soal KHL ini memang saya juga sedikit banyaknya pernah mengalami beberapa persoalan dengan perusahaan ini. Jadi mohon maaf kalau saya mengatakan bahwa perusahaan ini memang sedikit agak nakal, bahkan lebih kasarnya bangsat lah menurut saya. Karena beberapa kali kita bersoal dengan perusahaan ini dan tidak pernah perusahaan ini mencoba untuk melaksanakan anjuran-anjuran dari pemerintah daerah. Selalu menggunakan alibi-alibi seperti yang disampaikan Pak Andi Fajrul tadi. Jadi untuk KHL ini sebenarnya kita miris Pak. KHL ini perusahaan besar, mempekerjakan ribuan pekerja. Yang kita harapkan dari perusahaan Bapak adalah bagaimana ekosistem bisnis ini dijaga. Kami ini wakil rakyat, daerah kami ini Kabupaten Nunukan. Bapak berinvestasi di daerah kami, tetapi tolong diperhatikan masyarakat kita. Jangan seperti ini. Dulu ada 200 ibu-ibu di PHK di KHL. KHL dulu. Semualah konsorsium KHL. 200 orang di PHK tanpa pesangon pada saat itu. Kita juga boikot perusahaan itu. Sekarang terjadi lagi 477 pekerja ingin Bapak PHK. Dan kalau kita mau mengulik secara peraturan perundang-undangan, Bapak melanggar aturan. Tadi Pak Adi sempat sampaikan bahwa tidak soal orang dipindahkan dari satu estate atau unit ke unit yang lain. Tetapi perhatikan dulu, dia dimutasi sesuai aturan apa tidak? Proses mutasi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan kita. Kalau Bapak sudah tidak mengakui undang-undang kita, tidak melaksanakan undang-undang negara Republik Indonesia, lalu siapa yang Bapak menjadikan rujukan? Jangan karena Bapak punya duit, Bapak seenaknya. Dia dimutasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Prinsip mutasi dalam undang-undang kita jelas. Kalau dia dimutasi, boleh ke atas Pak, boleh yang setara, tidak boleh ke bawah. Tapi dia dimutasi ke atas atau ke bawah, setara atau tidak. Yang saya cross check dari teman-teman pekerja itu ke bawah. Ini melanggar aturan Pak. Jadi jangan lakukan itu. Hargai negara Republik Indonesia ini, hargai aturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau semua mengakui itu, semua melaksanakan itu, saya pikir tidak ada persoalan. Tapi masalahnya perusahaan Bapak ini itu selalu tidak menghargai peraturan perundang-undangan yang ada di Republik ini. Jangan karena Bapak memiliki uang, lalu Bapak seenaknya memperlakukan orang. Mereka tidak mungkin datang jauh-jauh dari NTT. Saya mohon maaf karena tadi ada sedikit bicara soal lokal dan pribumi. Mereka jauh-jauh datang dari NTT sana Pak. Kalau Bapak tidak buka pengumuman merekrut tenaga kerja, mereka tidak akan datang sampai di sini. Betul teman-teman? Betul Pak. Didatangkan Pak. Didatangkan. Dan apa kontribusi mereka selama ini untuk Kabupaten Nunukan? Tulin Onsen, satu kecamatan, berapa miliar uang yang berputar dalam satu bulan di sana? Karena siapa? Karena mereka. Perputaran uang, perkembangan pembangunan begitu cepat di Tulin Onsen. Karena siapa? Karena mereka. Jangan anggap mereka tidak punya kontribusi. PPh 21 mereka kemana? Ke daerah. Jadi kami berhak untuk melindungi mereka Pak. Kami berhak untuk melindungi ekosistem bisnis yang terjadi di daerah kami. Menjaga perekonomian bisa stabil. Kalau perusahaan Bapak sudah tidak bisa menghargai undang-undang, kami juga tidak bisa menghargai Bapak. Begitu. Saya tidak menyalahkan Bapak sepenuhnya. Saya juga tidak mendukung pekerja sepenuhnya. Tetapi yang saya lihat dari risalah, lalu kemudian tuntutan mereka, itu normatif. Semua berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudahkah Bapak menggaji mereka sesuai peraturan perundang-undangan? Sudahkah mekanisme kerja di dalam itu dibicarakan dengan mereka? Kan belum tentu. Jujur Pak Pimpinan, saya bersyukur SPN ada di sana. Supaya manusia bisa lebih manusiawi diperlakukan oleh perusahaan ini. Sudahkah fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan yang Bapak, sesuai dengan aturan yang ada di negara kita? Kan juga belum tentu. Coba kita cross check. Coba kawan-kawan dorong pansus kita cross check di bawah. Bagaimana air bersihnya? Bagaimana fasilitas kesehatannya? Dan semuanya. Saya yakin masih banyak kekurangan yang harus Bapak penuhi. Dan kita tahu berapa triliun Bapak punya penghasilan setiap tahunnya mungkin. Iya kan?
Terus Bapak seenaknya mau mem-PHK orang. Belum lagi kalau kami menuntut soal pribumi yang Bapak akomodir cuma 10%. Ini kan luar biasa parahnya, Pak. Kami menjaga iklim investasi, Pak. Kami menjaga daerah kami. Kami sadari bahwa investasi Bapak di Kabupaten Nunukan menambah DBH kami. Ya kan? Dana bagi hasil kami dari pusat. Kontribusi para pekerja yang datang dari luar untuk perputaran ekonomi di tingkat lokal juga kami hargai semua itu. Kami bersyukur akan itu. Tapi ayo kita jadikan hukum atau undang-undang ini sebagai panglima. Memutuskan hubungan kerja, sengketa-sengketa ketenagakerjaan. Jadikan hukum kita, undang-undang kita ini sebagai panglima, Pak. Jangan mau melanggar. Itu yang kami mau. Ibu-ibu hamil Bapak PHK, pecat. Cuti haid, cuti hamil mungkin belum diterapkan. Aturan perundang-undangan kita sudah jelas mengatur itu. Ya kan? Mutasi tidak sesuai proses itu bisa saya kategorikan union bustis, pembungkaman terhadap tenaga kerja. Mereka yang di Bapak pindahkan, yang Bapak mutasi, Bapak ya, yang dimutasi. Kenapa Bapak bisa dimutasi? Saya tanya. Setelah saya 5 hari ikut SPM langsung bisa dimutasi. 5 hari ikut SPM, 5 hari ikut serikat. Kebebasan berserikat di Republik ini dilindungi oleh undang-undang, difasilitasi oleh negara. Kenapa ketika mereka ikut SPM Bapak mutasi dan mutasinya tidak sesuai prosedur dan hari ini tercatat sebagai orang yang di-PHK oleh perusahaan? Betul? Betul. Itu yang terjadi. Coba Bapak jawab, melanggar peraturan undang-undang atau tidak proses PHK dan mutasinya? Oke Pak, saya jelaskan. Jadi di bulan April Pak, kita melakukan Enggak, dijawab langsung saya Pak, sesuai aturan perundang-undangan atau tidak? bulan April kita melakukan mutasi 101 orang. Ya. Oke. Termasuk 8 anggota SPM. Jadi kita, maksudnya di sini mau klarifikasi Pak. Kita tidak ada, tolong supaya kita ini clear, tidak ada kita lebih ke sentimen dari karena mereka sebagai pengurus. Oke, itu alibi Bapak. Sekarang mutasinya dia ditaruh di tempat yang tidak setara dengan tempat sebelumnya. Bahkan ke bawah. Dalam aturan undang-undang kita, ketenagakerjaan kita, Pak Eko, itu melanggar ya? Jadi dalam mutasi, di dalam undang-undang ketenagakerjaan disebutkan ada promosi, mutasi, dan demosi. Dan di situ ditetapkannya itu di undang-undang, tetapi untuk mekanismenya diserahkan ke perusahaan sesuai dengan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja bersama. Tetapi ketika proses mutasi itu tidak sesuai, tidak setara, itu melanggar peraturan undang-undang. Kalau tidak setara berarti dia demosi atau promosi. Demosi pun ada sebab akibatnya kan Pak? Harusnya ada alasan. Itu. Ini kan sudah melanggar Pak. Jadi saya bisa curiga ini praktek union busting yang Bapak lakukan, pembungkaman terhadap kelompok atau serikat yang ada di perusahaan Bapak. Apalagi kalau kita bicara tadi, ini proses belum ada yang inkrah, lalu kemudian Bapak menetapkan seenaknya. Jangan seperti itu Pak. Ini wilayah kami. Kalau Bapak berinvestasi di daerah ini, Bapak siap untuk ikut peraturan perundang-undangan. Kami hidup di Republik ini di atas landasan hukum. Hukum sebagai panglima kita. Jadi tolong jangan ada praktek-praktek seperti itu lagi. Dan saya minta teman-teman DPR, ayo kita respect terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Kayak gitu. Karena perkembangan wilayah kita juga tergantung investasi. Tapi yang kita mau apa? Investasi yang sehat. Semua berdampak. Dan jelas. Dulu saya punya teman di Kemendagri, dia kaget melihat Tulin Onsoy. Satu kecamatan uang yang berputar di sana itu di tahun 2019-2018 itu sampai di angka 20 miliar lebih Pak. Dalam 1 bulan. Artinya kontribusi para pekerja dan perusahaan itu luar biasa untuk daerah kita. Lalu kemudian ketika ada iklim investasi yang tidak sehat seperti ini, kita membiarkan, saya pikir kita berdosa. Belum kita berbicara tentang nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kami lihat bagaimana security Bapak di dalam memperlakukan para pekerja, kami saksikan di TikTok, yang komen di situ juga seluruh Indonesia. Yang malu siapa? Kami orang Nunukan. Seluruh Indonesia menyaksikan viralnya KHL mem-PHK orang. Security Bapak dengan kejamnya melempar kasur orang dari jendela dan sebagainya. Itu terjadi di dalam.
Ini pemindahan yang Bapak maksud baik-baik saja? Saya pikir tidak. Kami melihat fakta, Pak. Saya belum bicara tentang latar belakang situasi itu bisa terjadi, tapi dengan melihat di TikTok saja, orang dibentak-bentak, orang dipindahkan dengan cara paksa, kasurnya, bantalnya dilempar dari jendela keluar, itu ada semua, betul ya? Betul. Itu manusiawi gak, Pak? Kita sama-sama manusia, Bapak juga bekerja, Bapak digaji, itu juga dari mereka. Kalau tidak ada tandan buah segar sawit yang mereka tombak setiap hari masuk ke pabrik Bapak, Bapak bisa dapat gaji atau tidak? Tidak ada. Tidak. Kenapa memperlakukan orang seperti itu, Pak? Ini seolah-olah kalian demi keuntungan kalian, kalian meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan ini pelecehan menurut saya, Pak. Jadi jangan seperti itulah. Lebih bijak jadi manusia. Bapak juga ini kan bukan. Kalau Pak Donald minta tadi, kalau perlu seluruh HRD dan sebagainya orang lokal. Itu belum kita terapkan itu, Pak. Selalu bahasanya kalau bicara soal orang lokal tidak punya skill. Itu bahasanya. Orang lokal tidak disiplin, itu bahasanya selalu. Tetapi Bapak sudah berapa tahun di sana? Pak Donald KHL sudah berapa tahun? Saya masih bayi lagi. Masih bayi. Masa tidak ada transfer ilmu? Kalau Bapak mau data berapa mahasiswa dari Kabudaya sana, kan bisa kasih datanya. Yang hari ini pengangguran dan mereka punya kompetensi. Tapi pernahkah perusahaan melakukan itu? Tidak pernah. Pekerja-pekerja Bapak ambil dari luar, dari NTT. Yang secara sumber daya manusia, mohon maaf, memang tidak memiliki pendidikan yang mumpuni. Jadi dengan mudah Bapak perlakukan seenaknya. Itu yang terjadi. Makanya saya bilang perusahaan Bapak ini lebih jahat daripada VOC. Dulu VOC di Sumatera sana, dia ngambil pekerja dari Jawa, dari apa? Supaya tidak lari, tidak kabur. Ya, mungkin pola ini Bapak terapkan. Nah sekarang 477 orang itu Bapak PHK hari ini. Mereka mau kemana kan? Mereka mau kemana? Jadi sesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Itu mau kami. Dan semua proses-proses yang ada, saya pikir teman-teman DPR, kita sudah menemukan risalahnya dan sebagainya. Sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Dan saya harap juga teman-teman SPN, karena serikat ini memang harus ada di setiap perusahaan, itu kekuatan para pekerja, ikuti peraturan yang berlaku. Kalau kita di sini kan mencari kebijaksanaan nih Pak, bagaimana supaya kita bisa saling memahami satu sama lain. Tapi kalau sudah tidak ada, ya sudah kita serahkan pada aturan yang berlaku. Teman-teman SPN, saya minta dampingi terus para pekerja kita. Kalau perlu komunikasi dengan DPP SPN Serikat Pekerja Nasional di tingkat pusat untuk berkomunikasi dengan kementerian yang ada di atas, supaya ini bisa dibuka semuanya. Mudah-mudahan Pak Prabowo, presiden kita atau menteri-menterinya juga punya nilai-nilai kemanusiaan, Pak. Kita sudah cukup melihat bagaimana negara kita ini, orang-orang dipekerjakan di Malaysia dan sebagainya, di bawah tekanan intimidasi. Lalu kemudian di negara kita juga kita memperlakukan orang seperti itu tidak adil. Sampaikan semua fakta-fakta ini ke DPP kalian, dan minta DPP kalian untuk turun. Karena kadang juga Pak, mohon maaf, ada serikat buruh yang hanya minta kontribusi setiap bulan dari para pekerja, tetapi tidak terlibat dalam proses penyelesaian sengketa-sengketa yang ada. Jadi ini momentum. Kejadian seperti ini tidak mungkin kalian dapatkan dalam 15 tahun ke depan, kalau ini tidak tuntas. Jadi seperti itu Pak. Praktek-praktek feodal akan selalu mengintimidasi teman-teman Serikat Pekerja Nasional atau serikat pekerja apapun di Kabupaten Nunukan. Ini momentum kalian untuk blow up ini sampai ke tingkat pusat. Minta kementerian datang, minta DPP kalian terlibat. Jadi jangan hanya DPP minta tunggu kontribusi setiap bulan sekian ribu dan sebagainya, tapi minta mereka hadir di sini. Kita tembuskan ke pemerintah pusat bahwa ini persoalan. KHL ini bukan satu kali ini saja berbuat masalah di daerah kita, mem-PHK orang tanpa mem-PHK orang sepihak dan sebagainya. Ini sudah sering terjadi. Jadi saya minta Bapak perwakilan wilayah SPN sampaikan ke pimpinan pusat dan minta pimpinan pusat untuk datang. Kalau perlu bawa menterinya ke sini. Salah satu caleg dari Gerindra dulu itu sekarang jadi wakil menteri ketenagakerjaan. Komunikasikan kalau perlu sama mereka. Ya Pak.
Itu yang harus dilakukan. Saja bisa dipersingkat. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.